Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Insya Allah pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan pengertian sampel. Pada video sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan pengertian populasi. Apa pengertian sampel? Kita saksikan setelah ini. Ada beberapa penjelasan dari para ahli terkait dengan pengertian sampel itu. Yang pertama adalah Nur Salam. Beliau mengatakan yang disebut dengan sampel itu adalah suatu proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat mewakili populasi itu. Jadi yang disebut dengan sampel itu adalah perwakilan. Tidak semua orang yang terlibat dalam populasi itu akan dapat diambil menjadi menjadi sumber data. Apalagi kalau kemudian jumlah populasinya besar, tidak terbatas, maka tentu akan kesulitan seorang peneliti menggali data dari seluruh populasi itu. Sehingga menurut Salam bahwa yang disebut dengan populasi atau sampling itu adalah bagaimana kemudian seorang peneliti melakukan penyeleksian terhadap siapa yang akan dijadikan sebagai responden. Tentu dalam penyeleksian itu seorang peneliti juga harus jeli terkait dengan siapa yang akan dijadikan sampel. Karena nanti ketika seorang peneliti salah dalam melakukan teknik sampling, juga tentu hasil yang akan didapatkan juga tidak akan valid. Ini penting dilakukan oleh seorang peneliti agar nanti data-data yang dia peroleh itu juga menjadi valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi menurut Nur Salam bahwa yang disebut dengan teknik sampling itu adalah proses kita menyeleksi siapa-siapa yang kemudian akan mewakili dari seluruh populasi yang kita teliti. Kemudian pengertian yang kedua dari sampel itu adalah menurut Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa yang disebut dengan sampel itu adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti atau bagian. Karena itu Suharsimi juga mengatakan boleh mengambil sampel itu minimal 5%, 10%, 50%, 70%, dan seterusnya. Tergantung bagaimana pertimbangan seorang peneliti. Karena itu yang namanya, karena dia sebagai perwakilan, ya tentu tidak semua populasi itu diambil menjadi sampel. Jadi nanti akan diambil beberapa orang yang kemudian akan mewakili dari seluruh populasi yang ada dalam objek penelitian kita itu. Tentu nanti juga pertimbangannya adalah terkait dengan kualitasnya. Nanti kita akan coba bahas terkait dengan teknik-teknik samplingnya, bagaimana cara mengambil sampelnya. Itu pengertian yang kedua menurut Suharsimi Arikunto. Kemudian pengertian yang ketiga menurut Sukijo adalah yang disebut dengan sampel itu adalah sebagian objek diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Antara Nur Salam, Suharsimi sepakat bahwa yang disebut dengan populasi itu adalah bagian, tidak keseluruhan, atau sebagian yang mewakili dari seluruh objek itu. Ya nanti dalam proses pengambilan sampelnya itu tentu juga harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah tadi. Seperti saya sebutkan tadi ada kaidah-kaidah terkait dengan teknik samplingnya, apakah menggunakan snowballing sampling, purposive sampling, kemudian random sampling dan lain sebagainya. Terserah bagaimana kemudian nanti diserahkan sepenuhnya kepada peneliti. Jadi sebagian atau perwakilan dari populasi itulah yang kemudian nanti akan dijadikan sebagai sumber data seorang peneliti untuk menggali data-data yang ingin digali dalam proses penelitian itu. Kemudian pengertian sampel yang keempat itu menurut Sabar, beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan
sampel itu adalah sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti yang sudah tentu mampu secara representatif dapat mewakili populasi itu sendiri. Bahwa yang disebut dengan sampel itu adalah orang-orang yang kemudian akan bisa mewakili secara merepresentasikan dari seluruh orang yang akan terwakili. Kalau kemudian dalam proses pengambilan sampelnya itu salah, ya tentu juga nanti data yang akan diperoleh juga akan salah atau tidak valid. Maka itu diperlukan kejelian seorang peneliti untuk pandai-pandai mengambil sampel tersebut agar nanti hasilnya juga menjadi valid, kemudian menjadi objektif. Nah, ini beberapa pengertian sampel dari beberapa ahli, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.